Sehingga Bung Karno nggak percaya laporan orang. Pokoknya bagi Bung Karno PKI itu baik, PKI itu berguna, PKI itu manfaat, PKI itu berjasa. Ulama Indonesia, saudara, hasilnya meminta kepada Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI, saudara. Ulama yang minta. Ini putusan konferensi ulama tahun 1957. Semua ulama dari semua golongan, dari NU, dari Masyumi, dari Muhammadiyah, dari Syarikat Islam, semua kumpul, tapi ditolak oleh Bung Karno, saudara. Lagi-lagi ditolak oleh Bung Karno. Jadi di sini kenapa para ulama turun tangan? Sebab tentara minta Bung Karno bubarin PKI, nggak dibubarin. Ormas-ormas Islam minta Bung Karno bubarin PKI, nggak dibubarin. Para tokoh negara minta Bung Karno bubarin PKI, nggak dibubarin. Ya sudah, semua dorong, coba dong ulama yang bicara. Sekarang begitu ulama udah konferensi, hasilnya kasih Bung Karno, tetap nggak dibubarin, saudara. Kenapa? Saking hebatnya PKI membujuk Soekarno, saudara. Sehingga Bung Karno nggak percaya laporan orang. Pokoknya bagi Bung Karno PKI itu baik, PKI itu berguna, PKI itu manfaat, PKI itu berjasa. Kenapa? Karena dari tahun 50, saudara, PKI terus melakukan pendekatan dengan Bung Karno, dipujinya, dipujanya, didukungnya, dibelanya, habis-habisan. Itu yang terjadi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Lanjut. 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 Akhirnya, saudara, Bung Karno tetap tidak membubarkan. Dan yang terjadi, saudara, di tahun 1960 bahkan Bung Karno meluncurkan politik Nasakom. Apa itu Nasakom? Nasional Agama Komunis. Bung Karno membujuk ormas-ormas Islam, tolonglah dukung saya, kita mau bersatu buat bangsa, saudara. Tapi saat itu Masyumi tetap menolak, saudara. Begitu Masyumi menolak, saudara, akhirnya bulan Agustus tanggal 17 tahun 1960 justru Masyumi yang dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. Masyumi, partai Islam besar ketika itu, dibubarkan oleh Bung Karno karena tidak mendukung politik Nasakom Bung Karno, saudara. Jadi bukan PKI yang dibubarkan, bahkan partai Islam yang dibubarkan. Fakta sejarah, saudara. Buka buku sejarah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Singkat cerita, PKI senang, saingan utama sudah dibubarkan. Masyumi udah bubar, saingan besar, saingan berat, saudara. Akhirnya, saudara, apa yang terjadi setelah itu, saudara? Di tahun 1963 PKI memprovokasi Bung Karno untuk konfrontasi dengan Malaysia, saudara. Diadu domba, lawan itu Malaysia, ganyang itu Malaysia, perangi itu Malaysia, Malaysia bajingan, Malaysia penjahat. Saudara, tentara menolak, ulama menolak, NU menolak, Muhammadiyah menolak. Nggak boleh menyelesaikan masalah dengan Malaysia, negara tetangga, dengan perang. Tapi PKI ngotot, harus perang. Kenapa PKI ngotot? Ada dua tujuan, saudara. Satu, PKI di Indonesia sudah kuat. Partai Komunis di Malaysia lemah, mau dibubarkan oleh pemerintah Malaysia. Ada instruksi dari Soviet, harus mendukung komunis yang di Malaysia, saudara. Makin itu goyang Malaysia, acak-acak Malaysia, supaya partai komunis di Malaysia tumbuh pesat berkembang, saudara. Licik tidak? Licik tidak? Ada lagi tujuan kedua, saudara. PKI tahu tentara kita ini baru dibangun, personelnya nggak cukup buat perang lawan tetangga, saudara. Makanya tentara kita belum gila, tentara nggak mau, saudara, nggak mau, saudara. Tapi kalau sudah instruksi presiden mau bilang apa, wajib untuk dilaksanakan, betul? Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tujuan PKI, kalau nanti tentara sudah lawan Malaysia, tentara kita kekurangan personil, saat itu PKI akan menyodorkan proposal kepada Soekarno. Apa proposalnya? Kepada presiden, kita nggak cukup tentara kita lawan Malaysia. Dari presiden nggak usah khawatir, kami banyak punya petani, kami banyak punya buruh, kita berikan mereka semua senjata, buat angkatan
angkatan kelima, sudah ada angkatan darat, sudah ada angkatan udara, sudah ada angkatan laut, sudah ada angkatan kepolisian, bikin angkatan kelima, yaitu angkatan buruh dan tani, saudara. Tani yang dikasih senjata, buruh yang ada dikasih senjata. Tujuan PKI supaya anggota PKI yang mayoritas petani dan buruh dari Sabang sampai Merauke dikasih senjata, dikasih bedil, dikasih pistol, dikasih granat, dipersenjatai, saudara. Lecek tidak? Lecek tidak? Ini dikium oleh ormas Islam, saudara. GPII turun ke jalan, saudara, demonstrasi menolak, saudara, untuk angkatan kelima. PII turun ke jalan menolak. Hasilnya apa, saudara? PKI tersinggung, minta Bung Karno untuk membubarkan GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, dan dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. Masumi dibubarkan, GPII dibubarkan, karena semua melawan PKI, saudara. Maaf, saya mau tanya, kalau begitu pengaruh PKI kuat tidak? Kuat tidak? Soekarno saat itu lemah, PKI yang kuat, saudara. PKI terlalu kuat, makanya dia bisa dikte Bung Karno, saudara. Bung Karno bukan PKI, bukan, tapi posisi Bung Karno lemah, posisi PKI cukup kuat ketika itu, saudara. Jadi biar anda tahu PKI itu nggak main-main. Saya mau tanya, kalau PKI lemah apa bisa ngatur presiden? Jawab yang kompak. Kalau PKI lemah apa bisa atur presiden? Kalau dia bisa atur presiden, bisa bubarkan Masumi, bisa bubarkan GPI, berarti lemah atau kuat? Lemah atau kuat? Pengaruhnya kecil atau besar? Nggak sampai di situ. Begitu GPI dibubarkan, ulama-ulama marah, kiai-kiai marah, saudara. Lalu PKI tersinggung, minta Bung Karno tangkap itu semua ulama, dan hasilnya Bung Karno menangkap ulama, saudara. Satu, Buya Hamka ditangkap, saudara. Dua, Kiai Haji Soleh Iskandar ditangkap, Kiai Haji Yunan Helmi Nasution ditangkap, Kiai Haji Ezef Mutakin ditangkap, saudara. Semua kiai-kiai besar ditangkap, dijebloskan ke penjara. Saya tanya saudara, PKI kurang ajar tidak? Biadab tidak? PKI merasa senang, musuh-musuh besar udah bubar, GPI bubar, Masumi bubar. Kali ini saudara ditambah lagi nih, ulama-ulama ditangkapi, saudara. Senang dia, senang. Akhirnya tahun 1964, saudara, ada namanya Partai Murbah. Apa itu Murbah? Singkatan dari Musyawarah Rakyat Banyak, saudara. Anggota Partai Murbah sebagian dulu mantan anggota PKI, jadi mereka tahu rencana PKI, saudara. Nah, orang-orang Partai Murbah ini, saudara, lapor ke Bung Karno, hati-hati Bapak Presiden, PKI mau kudeta, PKI ini mau kudeta, jangan diberi kesempatan, mereka punya niat busuk, niat jahat. Lagi-lagi Bung Karno nggak percaya. PKI tersinggung, lapor lagi ke Bung Karno supaya Murbah dibubarkan. Hasilnya, saudara, bulan Januari tahun 1965 Partai Murbah dibubarkan. Saya mau tanya sekali lagi, kalau gitu saat itu PKI lemah atau kuat? Pengaruhnya kecil atau besar? Dari mana anda tahu kuat? Kalau lemah nggak bisa ngatur presiden, betul? Yang bisa ngatur presiden lemah apa kuat? Ringan atau berat pengaruhnya? Yakin? Betul? Takbir! Akhirnya betul, saudara, bulan Juli tahun 1965, saudara, PKI, saudara, mendapatkan izin dari presiden untuk membawa 2000 kadernya dari buruh dan petani untuk dilatih militer. Diajarkan menggunakan senapan, bedil, laras panjang, diajarkan menggunakan pistol, diajarkan melempar granat, diajarkan taktik strategi perang, saudara. Di mana tempatnya? Di Halim, Jakarta, dekat Lubang Buaya, saudara. Di situ mereka latihan. 2000 pemuda PKI latihan dengan senjata resmi diizinkan oleh negara, saudara. Coba kita lihat, saudara, mereka udah nggak ada yang protes lagi. Kiai-kiai udah ditangkepin, saudara. Murbah udah dibubarkan, GPI dibubarkan, PSI juga dibubarkan, pimpinan ALS Kokroaminoto, begitu juga Masumi dibubarkan. Semua lawan politik dibubarkan, saudara. Semua lawan politik PKI dibubarkan. Akhirnya bulan Juli
saudara, masuk sampai Agustus, sampai September mereka latihan perang di Halim. Mereka atur rencana. Puncaknya tanggal 30 September mereka sudah punya rencana. Ada 7 jenderal yang harus mereka bunuh, saudara. Karena mereka melihat musuh mereka yang paling berat cuma TNI, cuma tentara saat itu. Ulama udah dijebloskan ke penjara, Masumi udah dibubarkan, PSI udah dibubarkan, Murba udah dibubarkan, saudara. GPII sudah dibubarkan, saudara. Semua udah dilumpuhkan. Musuh berat tinggal satu. Musuh beratnya adalah tentara. Kalau mau melumpuhkan tentara, bunuh jenderalnya, saudara. Maka itu, saudara, pasukan Kakrabirawa yang dikenal sebagai pengawal presiden, yang juga berasal dari tentara, yang berhasil direkrut oleh PKI, saudara, mereka lah yang mendatangi rumah-rumah para jenderal. Mereka culik satu persatu, mereka bawa satu persatu ke lubang buaya, saudara. Hanya satu yang selamat, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution, saudara. Itu pun putrinya tertembak dan mati, saudara. Putri bungsunya yang masih berusia 5 atau 6 tahun, ada Irma Suryani Nasution, nggak peduli PKI, walaupun anak kecil, bunuh, tembak, matiin. Saya tanya, saudara, PKI bejat tidak? Jahat tidak? Licik tidak? Kejam tidak? Dicolek semuanya, dan semuanya dibunuh, saudara. Disembelih, saudara, dibunuh, disiksa, dan dimasukkan dalam lubang buaya. Besok paginya 1 Oktober PKI mengumumkan lewat radio Republik Indonesia, dia fitnah para jenderal. Apa dia bilang kepada masyarakat rakyat Indonesia? Bahwa ada rencana kudeta dari Dewan Jenderal dan sudah kami gagalkan. Dengan ini kami akan mengumumkan Dewan Revolusi Baru. Jadi mereka mau balik, saudara. Mereka mau balik. Tapi akhirnya apa yang terjadi, saudara? Hari itu juga pimpinan tentara saat itu Abdul Haris Nasution, yang sedang dalam keadaan shock, meminta kepada bawahannya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jenderal Soeharto, ketika itu pangkat masih letjen, untuk mengambil alih keamanan negara, saudara, melalui Kostrad yang dipimpinnya. Saat itu juga Kostrad, saudara, dan seterusnya menguasai RRI, saudara, dan mengumumkan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa kudeta PKI digagalkan. Nggak ada itu kudeta kepada negara, saudara. Akhirnya mereka diserbu di Halim, dipimpin oleh Sarwo Edi. Sarwo Edi itu adalah mertua daripada Presiden SBY, saudara. Dipimpin oleh Sarwo Edi, diserbu Halim, dan akhirnya mereka berhasil dilumpuhkan. Ternyata yang berontak dari PKI ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada angkatan laut, ada polisi yang direkrut oleh PKI untuk menjadi pengkhianat bangsa. Ini pelajaran bagi tentara, pelajaran bagi polisi, jangan sampai disusupi lagi. Betul? Betul? Ini kadang-kadang tentara sama polisi teriak umat Islam jangan disusupi, lu yang disusupi. Betul? Betul? Iya, teriak-teriak kita jangan disusupi, lu yang disusupi. Untung masih ada jenderal-jenderal baik, betul? Untung masih banyak jenderal-jenderal cinta negara, betul? Anda bayangkan kalau jenderal-jenderalnya semua direkrut sama PKI, jadi komunis kita semua. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Kalau begitu TNI dan polisi wajib belajar tidak? Wajib mengambil pelajaran tidak? Wajib menjaga diri tidak? Wajib jaga untuk tidak susupi tidak? Takbir! Insya Allah. Sampai di sini jelas, saudara? Saya tidak mau melanjutkan. Lanjutannya bagaimana, Habib? Ada di layar. Kan tadi sudah disetel sebagian, betul? Masih belum selesai? Belum selesai? Sebentar lagi diteruskan sampai tuntas. Jangan pulang sampai filmnya selesai. Setuju? Setuju? Nah, lanjutannya nanti ada di layar, saudara. Bagaimana biadabnya mereka? Bagaimana jahatnya mereka, liciknya mereka, bengisnya mereka. Dan tolong dicatat, saudara, saking dekatnya Bung Karno dengan PKI, tahun 1962 dua orang pimpinan PKI diangkat menjadi menteri penasehat presiden, saudara, yaitu Aidit dan Noto. Dan kurang ajarnya, saudara, pada tanggal 5 Oktober begitu terjadi rapat kabinet dipimpin oleh Soekarno untuk menyikapi peristiwa G30 SPKI, dua menteri PKI ikut hadir, saudara. Ikut hadir dalam rapat, ngotot, saudara, bahwa tentara yang salah, jenderal yang salah. Itu jenderal kau culik dari rumah, itu jenderal lagi pada tidur kau banguni, kau culik, betul? Jadi kau jangan karang cerita,
baru. Betul, berarti jenderal yang punya makar. Betul, betul. Ini jenderal lagi tidur sama anaknya, lagi tidur di rumah, ada lagi mau sholat subuh, saudara, mereka culik, mereka bunuh. PKI pengkhianat, pendusta, pembohong, tukang fitnah, saudara. Begitu saya mau tanya sekarang, sekali lagi jawab yang kompak semua rame-rame. Sudah jelas belum soal PKI? Sudah jelas belum soal PKI? Jadi PKI pada awalnya didirikan oleh orang Indonesia atau Belanda? Jawab yang tegas, Indonesia atau Belanda? Untuk kemerdekaan Indonesia atau kepentingan Belanda? Yakin? Percaya? Jadi 1917, 1927 PKI melakukan kerusuhan, saudara, untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Bahkan yang jadi korban siapa? Petani jadi korban tidak? Buruh jadi korban tidak? Kalau gitu PKI jahat tidak? Jahat tidak? Jahat tidak? ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rijalun jama'ati na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari narju mardatillahi. Ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Inna billahi rabba wa bil islami dina, bi ahmana rasulah wal muslimin ikhwana.